Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra, kembali lagi dengan saya Mona Lisa. Pada video kali ini saya akan mengapresiasi sebuah karya prosa fiksi dan menganalisis mengenai persoalan, penyebab, akibat, dan cara penyelesaian pada novel Pertemuan Dua Hati. Nah, sebelum masuk konflik, kita mulai pada pengenalan. Bu Suci adalah seorang guru SD, hampir 10 tahun mengajar di Purwodadi. Dia tinggal bersama suami, 3 orang anaknya, dan uaknya. Suaminya bekerja sebagai montir di sebuah perusahaan di kotanya. Beberapa bulan lalu, suaminya pindah ke Semarang, tepatnya di daerah Merican. Nah, yang pertama yaitu munculnya konflik. Anak keduanya sakit panas, batuk, dan selesma. Bu Suci membawanya ke dokter umum. Setelah beberapa hari, kulitnya ditumbuhi bintik-bintik merah dan terasa gatal. Setelah beberapa hari batuk, selesma, dan bintik-bintik itu hilang, kini anaknya merasa sakit kepala. Bu Suci membawanya ke dokter perusahaan. Dokter memberinya obat dan menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah 5 hari, anak tersebut sehat dan bisa masuk sekolah lagi. Setelah ada masalah di rumahnya karena anaknya yang sakit, ditambah lagi masalah di sekolah tempat ia mengajar. Hari pertama Bu Suci memperkenalkan diri kepada murid-muridnya dan mengabsen kehadiran muridnya. Hari itu ada 3 anak yang tidak hadir. Salah satunya adalah Waskito. Setelah 4 hari mengajar, Waskito belum juga masuk. Bu Suci menanyakan kepada murid-muridnya tentang kehadiran Waskito. Dari murid-muridnya, dia mengetahui bahwa teman-temannya tidak menyukai Waskito. Menurut guru-guru yang pernah mengajar kelas tersebut, mereka menganggap Waskito sebagai murid yang sukar. Kemarahan didorong oleh hati yang kurang perhatian dari keluarganya. Bu Suci mendapat tugas yang berat, tentunya dengan dihadapkan oleh masalah mengenai anak didiknya yang sedikit sukar itu. Selanjutnya masuk pada komplikasi atau konflik memuncak. Menurut dokter perusahaan, anak keduanya harus dibawa ke dokter syaraf atau neurolog. Berhari-hari Bu Suci dan anaknya mondar-mandir rumah sakit untuk menjalani serangkaian pemeriksaan anaknya. Alhasil, ternyata anaknya menderita penyakit ayan atau sawan, atau yang lebih dikenal dalam dunia medis yang disebut sebagai epilepsi. Nah, klimaks pada cerita tersebut yaitu pada waktu istirahat, Waskito mengamuk. Guru-guru mengusulkan agar Waskito dikeluarkan dari sekolah. Kepala sekolah pun mengabulkan permintaannya. Adapun resolusi atau penyelesaian masalah pada konflik tersebut, yaitu sejak kejadian itu pada waktu istirahat, Bu Suci lebih sering berada di kelas. Bu Suci pun mengobrol dengan Waskito. Bu Suci merasa lebih dekat dengan muridnya tersebut. Rapor Waskito berikutnya berisi angka-angka yang baik. Waskito tidak pernah mengacau seperti yang dilakukan tempo hari. Bu Suci pun menepati janjinya untuk mengajak Waskito memancing. Waskito ikut memancing sepuas hatinya di Purwodadi bersama keluarga Bu Suci. Pada akhir tahun pelajaran, Waskito naik kelas. Budenya datang ke sekolah berterima kasih kepada kepala sekolah, guru-guru, terutama kepada Bu Suci. Atas keuletannya, Waskito menjadi murid yang lebih dari biasa atau bisa disebut dengan murid yang sangat pandai. Nah, adapun amanat yang dapat kita ambil pada novel Pertemuan Dua Hati karya Dini ini memiliki berbagai pesan yang terkandung di dalamnya. Pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam novel ini
Yang pertama yaitu hendaklah bersabar dan tabah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan. Yang kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Yang ketiga, jangan pernah melihat seseorang dari sisi buruknya saja. Dan yang keempat, rajin dan tekunlah dalam belajar. Selanjutnya yaitu bekerjalah secara profesional. Yang keenam, jadilah orang tua yang selalu peduli kepada anak-anaknya. Yang ketujuh, berikanlah perhatian yang baik terhadap keluarga. Dan yang terakhir, amanat yang dapat kita ambil pada novel ini, jadilah seorang guru yang selalu sabar dalam mendidik anak didiknya. Semoga mahasiswa Fakultas Pendidikan dapat menjadikan Bu Suci sebagai contoh agar nanti bisa menjadi guru yang baik untuk anak didiknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ingin mengoreksi apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman boleh mencantumkannya pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya.